Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dosen Henry Abdul Kohar, SPD MPD yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rahmaitani Syifa dari B4 PLB. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester terkait mata kuliah pengelolaan kelas ABK. 1. Menurut pendapat Anda, apa perbedaan paling penting antara pengelolaan kelas dan pengajaran? Menurut saya, perbedaan paling penting antara pengelolaan kelas dan pengajaran terletak pada fokus dan fungsi utamanya dalam proses pembelajaran. Pengelolaan kelas lebih berorientasi pada penciptaan kondisi belajar yang kondusif, sedangkan pengajaran berorientasi pada penyampaian dan materi pencapaian tujuan pembelajaran. Keduanya sama-sama penting, tetapi memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi. A. Pengelolaan kelas atau classroom management. Pengelolaan kelas adalah kemampuan guru dalam mengatur dan mengendalikan situasi kelas agar tercipta suasana belajar yang tertib, nyaman, dan efektif. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pengelola lingkungan belajar. Fokus utama pengelolaan kelas adalah menjaga ketertiban dan disiplin siswa, mengatur interaksi di dalam kelas, mengelola waktu, pembelajaran, menciptakan suasana yang mendukung proses belajar. Dengan kata lain, pengelolaan kelas menjawab bagaimana kondisi kelas agar siap untuk belajar. Contoh, sebelum pembelajaran dimulai, guru mengatur tempat duduk siswa menjadi berkelompok, menetapkan aturan seperti tidak berbicara saat teman menjelaskan, serta menegur siswa yang tidak fokus. Ketika kelas mulai ramai, guru menggunakan strategi seperti ice breaking atau mendekati siswa yang ribut agar suasana kembali kondusif. B. Pengajaran teaching atau instruction. Pengajaran adalah proses yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar siswa dapat memahami, menguasai, dan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Fokus utama pengajaran adalah penyampaian materi, pemilihan metode dan strategi pembelajaran, penggunaan media, pembelajaran, evaluasi hasil belajar siswa. Pengajaran menjawab bagaimana cara agar siswa memahami materi. Contoh, guru menjelaskan materi tentang pecahan dengan menggunakan gambar atau benda konkret, kemudian memberikan latihan soal, diskusi kelompok, dan evaluasi. Pemilihan metode seperti diskusi atau demonstrasi merupakan bagian dari pengajaran. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling penting antara pengelolaan kelas dan pengajaran terletak pada fokusnya, yaitu pengelolaan kelas berfokus pada penciptaan kondisi belajar, sedangkan pengajaran berfokus pada penyampaian materi dan pencapaian tujuan pembelajaran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena pengelolaan kelas yang baik akan mendukung keberhasilan pengajaran, dan pengajaran yang efektif akan memberikan makna pada proses belajar di dalam kelas. 2. Menurut Anda, apakah mungkin pembelajaran tetap berjalan baik jika pengelolaan kelas tidak tertata? Menurut pandangan saya, pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik secara optimal apabila pengelolaan kelas tidak tertata. Secara teknis, proses pengajaran mungkin tetap berlangsung. Guru tetap menjelaskan materi, namun dari segi kualitas, efektivitas, dan ketercapaian tujuan, pembelajaran akan mengalami penurunan yang signifikan. A. Pengelolaan kelas sebagai pondasi pembelajaran. Pengelolaan kelas merupakan persyaratan utama dalam pembelajaran. Sebelum siswa memahami materi, mereka harus berada dalam kondisi yang fokus, tertib, nyaman, siap untuk belajar. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka proses penyerapan informasi akan terganggu. Dengan kata lain, pengelolaan kelas berfungsi sebagai pondasi yang menopang keberhasilan pengajaran. Alasannya, menurut saya, pembelajaran tidak akan berjalan optimal tanpa pengelolaan kelas yang baik karena ada dua alasan. Pertama,
saya melihat bahwa kondisi kelas sangat memengaruhi kesiapan siswa untuk belajar. Ketika suasana kelas tertib, nyaman, dan kondusif, siswa cenderung lebih fokus dan mudah menerima materi. Sebaliknya, jika kelas tidak teratur, perhatian siswa mudah teralihkan, sehingga materi yang disampaikan tidak terserap dengan baik. Kedua, bagi saya pengelolaan kelas adalah pondasi utama sebelum masuk ke inti pembelajaran. Guru memang bisa tetap menjelaskan materi, tetapi tanpa pengelolaan yang baik, proses tersebut hanya berlangsung secara formalitas atau secara efektif, artinya tujuan pembelajaran beresiko tidak tercapai. Dengan demikian, menurut saya pengelolaan kelas bukan sekedar aspek teknis, tetapi menjadi dasar penting yang menentukan keberhasilan keseluruhan proses pembelajaran. 3. Mengapa guru pemula lebih fokus pada pengajaran dibanding pengelolaan kelas? Menurut pandangan saya, banyak guru pemula cenderung lebih fokus pada pengajaran, penyampaian materi dibandingkan pengelolaan kelas karena adanya faktor kesiapan akademik, pengalaman, serta persepsi awal tentang peran guru itu sendiri. Hal ini merupakan fenomena yang cukup umum terjadi, terutama pada guru yang baru memasuki dunia praktik pendidikan. 4. Mengapa anak berkebutuhan khusus memerlukan struktur kelas yang lebih jelas? Menurut saya, anak berkebutuhan khusus memerlukan struktur kelas yang lebih jelas dibandingkan siswa yang pada umumnya karena mereka memiliki keterbatasan tertentu dalam aspek kognitif, perilaku, sosial, maupun emosional. Struktur kelas yang jelas berfungsi sebagai panduan dan penopang agar mereka dapat memahami lingkungan belajar, mengikuti kegiatan, serta merasa aman dan nyaman selama proses pembelajaran. 5. Bagaimana kondisi lingkungan kelas dapat memicu perilaku tantrum pada anak kebutuhan khusus ABK? Menurut pandangan saya, kondisi lingkungan kelas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap munculnya perilaku tantrum pada anak kebutuhan khusus ABK. Tantrum bukan sekedar perilaku mengamuk, tetapi seringkali merupakan bentuk ekspresi dari ketidakmampuan anak dalam mengelola emosi, berkomunikasi, atau beradaptasi dengan lingkungan yang dirasakan tidak nyaman. Lingkungan kelas yang kurang mendukung dapat menjadi trigger atau pemicu utama munculnya perilaku tersebut. 6. Mengapa anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam mengikuti instruksi sederhana disertai ilustrasi? Menurut saya, kesulitan anak berkebutuhan khusus ABK dalam mengikuti instruksi sederhana bukan disebabkan karena mereka tidak mau atau tidak patuh, tetapi lebih karena adanya hambatan pada aspek kognitif, bahasa, perhatian, maupun pemrosesan informasi. Instruksi yang bagi siswa umumnya dianggap mudah, bagi ABK bisa menjadi suatu yang kompleks. 7. Tujuan pengelolaan kelas yang paling penting, aman, prediktif, atau mandiri. Dalam pengelolaan kelas, terdapat 3 tujuan utama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, prediktif, terstruktur, dan mendorong kemandirian siswa. Ketiga tujuan ini saling berkaitan dan sama-sama penting. Namun, menurut pendapat saya, tujuan yang paling mendasar dan paling penting adalah terciptanya lingkungan yang aman. 8. Bentuk lingkungan kelas yang benar-benar aman bagi anak berkebutuhan khusus ABK. Menurut pandangan saya, lingkungan kelas yang benar-benar aman bagi anak berkebutuhan khusus ABK tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga dari aspek emosional dan sosial. Lingkungan yang aman adalah lingkungan yang mampu memberikan rasa nyaman, terlindungi, diterima, dan tidak terancam, sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Keamanan ini mencakup 2 aspek utama, yaitu keamanan fisik dan keamanan emosional. 9. Perasaan anak berkebutuhan khusus ABK di kelas tanpa jadwal atau rutinitas yang jelas. Menurut pandangan saya, seorang anak berkebutuhan khusus ABK yang berada di kelas tanpa jadwal atau rutinitas yang jelas cenderung akan mengalami berbagai perasaan negatif,
seperti bingung, cemas, tidak nyaman, bahkan frustasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar ABK sangat bergantung pada struktur dan keteraturan untuk memahami lingkungan belajar mereka. 10. Bagaimana guru membantu siswa menjadi lebih mandiri melalui pengelolaan kelas. Menurut pendapat saya, pengelolaan kelas tidak hanya bertujuan menciptakan suasana belajar yang tertib, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk kemandirian siswa. Kemandirian di sini mencakup kemampuan siswa untuk mengatur diri, mengambil keputusan sederhana, serta bertanggung jawab terhadap tugasnya. Melalui pengelolaan kelas yang tepat, guru dapat secara bertahap memindahkan kontrol dan guru ke siswa. 11. Apa yang terjadi pada anak saat mengalami sensory overload? Menurut pendapat saya, sensory overload adalah kondisi ketika otak anak menerima terlalu banyak rangsangan dari lingkungan seperti suara, cahaya, sentuhan, atau keramaian, sehingga tidak mampu memprosesnya secara optimal. Akibatnya, anak merasa kewalahan, tidak nyaman, bahkan kehilangan kontrol terhadap responnya. Kondisi ini sering terjadi pada anak berkebutuhan khusus, terutama yang memiliki gangguan pemrosesan sensori seperti autisme atau ADHD. 12. Apakah semua perilaku mengganggu pada ABK menunjukkan kenakalan? Menurut pandangan saya, tidak semua perilaku mengganggu pada anak berkebutuhan khusus ABK menunjukkan kenakalan. Justru, dalam banyak kasus, perilaku tersebut merupakan bentuk respon, komunikasi, atau reaksi terhadap kondisi tertentu, baik dari dalam diri anak maupun dari lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perilaku yang terlihat mengganggu seringkali memiliki makna dan alasan yang perlu dipahami, bukan langsung dinilai sebagai kenakalan. 13. Pengaruh pencahayaan kelas terhadap kenyamanan belajar siswa ABK. 13. Pengaruh pencahayaan kelas terhadap kenyamanan belajar siswa ABK. Menurut pandangan saya, pencahayaan kelas memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kenyamanan belajar siswa. Kasusnya, anak berkebutuhan khusus ABK, hal ini karena banyak ABK memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap rangsangan visual, sehingga kondisi pencahayaan dapat langsung memengaruhi fokus, emosi, dan perilaku mereka. 14. Apakah warna kelas berpengaruh terhadap fokus belajar? Menurut pendapat saya, warna kelas memiliki pengaruh terhadap fokus belajar siswa, termasuk pada anak berkebutuhan khusus ABK. Meskipun terlihat sebagai aspek sederhana, warna merupakan bagian dari stimulus visual yang secara tidak langsung memengaruhi kondisi psikologis, emosional, dan tingkat konsentrasi siswa selama proses pembelajaran. 15. Cara sederhana yang dapat dilakukan guru untuk mengurangi kebisingan di kelas. Menurut pendapat saya, kebisingan di kelas merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi efektivitas pembelajaran, terutama bagi anak berkebutuhan khusus ABK yang cenderung lebih sensitif terhadap suara. Oleh karena itu, guru perlu melakukan strategi pengelolaan kelas yang sederhana namun konsisten untuk menciptakan suasana belajar yang lebih tenang dan kondusif. 16. Pentingkah penggunaan earmuffs bagi anak berkebutuhan khusus ABK? Menurut pendapat saya, penggunaan alat seperti earmuffs, penutup telinga, cukup penting terutama bagi ABK yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap suara, seperti anak dengan autisme atau gangguan pemrosesan sensori. Alat ini berfungsi untuk mengurangi rangsangan suara berlebih sehingga membantu siswa merasa lebih nyaman dan mampu mengontrol diri dalam lingkungan belajar. Alasannya, menurut pendapat saya, penggunaan earmuffs penting bagi ABK karena dapat mengurangi gangguan suara yang berlebihan sehingga membantu siswa merasa lebih nyaman dan tenang. Selain itu, earmuffs juga dapat meningkatkan fokus belajar serta mencegah munculnya stres atau tantrum akibat kebisingan. 17. Menurut pandangan saya, peran teknologi AI dalam pengelolaan kelas ABK.
Menurut pandangan saya, teknologi seperti artificial intelligence (AI) memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan kelas anak berkebutuhan khusus (ABK). Tetapi, tidak bersifat utama. AI lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu yang mendukung peran guru, bukan sebagai pengganti. Hal ini karena dalam pendidikan ABK, aspek emosional, interaksi langsung, dan pemahaman karakter siswa tetap menjadi faktor yang paling utama. 18. Perbandingan respon non-verbal dan teguran verbal dalam mengendalikan kelas. Menurut pandangan saya, respon nonverbal seperti meredupkan lampu, isyarat tangan, atau kontak mata dalam banyak situasi lebih efektif dan lebih humanis dibandingkan teguran verbal dalam mengendalikan kelas. Khususnya pada anak berkebutuhan khusus ABK, hal ini karena respon nonverbal mampu mengontrol perilaku siswa tanpa menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan. Namun, keduanya tetap memiliki peran masing-masing dan perlu digunakan secara seimbang. 19. Apakah pengaturan suhu ruangan memengaruhi perilaku siswa? Menurut saya, pengaturan suhu ruangan sangat memengaruhi perilaku siswa, termasuk dalam konteks anak berkebutuhan khusus ABK, meskipun sering dianggap sebagai hal sepele, suhu ruangan merupakan bagian dari lingkungan fisik yang secara langsung memengaruhi kenyamanan, konsentrasi, dan kondisi emosional siswa selama proses pembelajaran. 20. Apakah penggunaan AI di kelas lebih banyak manfaat atau risikonya? Menurut pandangan saya, penggunaan artificial intelligence (AI) di kelas memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan risiko, namun dengan catatan bahwa penggunaannya harus dilakukan secara bijak, terarah, dan tetap berpusat peran guru. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko yang muncul juga bisa mencakup signifikan, terutama dalam konteks pendidikan anak berkebutuhan khusus ABK.